Memulai ya. Ini yang Selamat ini malam yang Bu tadi Yani. saya cerita panjang nggak direkam tuh sama Pak sama Mas Faraz. Ini Bu Jadi itu tadi, cerita spesial buat Bapak Ibu. Nggak apa-apa Mas Faraz. iya, tadi Jadi saya karena mau yang tadi tuh record. ngobrol itu ngobrol aja spesial buat Bapak Ibu sekalian. Ibaratan saya tuh curhatan aja nih bahwa sharing bagaimana saya menjadi seperti hari ini dan sengaja saya juga memancarkan energi patriotik buat Bapak Ibu sekalian. Karena jujur jujur Pak, yang apa yang saya katakan itu saya kalau kadang-kadang bisa keluar air mata untuk apa yang saya lakukan karena apa? Apa yang disampaikan senior menyentuh apa yang saya rasakan mumpung kita masih diberi waktu Bapak. Mumpung kita masih diberi waktu dan keberadaan kita semoga mendapat keberkahan dan itu luar biasa disampaikan itu oleh Profesor Vincent yang saya juga terkaget-kaget bahwa kalau seorang Profesor Vincent itu udah mempelajari Al-Quran itu dengan sangat dalam dan dia tuh tanya kepada menyampaikan ke saya makna dari setiap ayat-ayatnya dan perlu diimplementasikan. Contohnya pembangunan tidak boleh merusak alam, dia bilang gitu. Terus eh, apa perlu semua harus pada keseimbangan. Apa yang kita lakukan supaya tidak menebar fitnah harus dicatat. Itulah ISO dia bilang. Kenapa? Supaya kita bisa evaluasi. Saya terkagum-kagum itu karena beliau kan seorang Katolik yang taat, yang luar biasa gitu ya. Terus dia bisa menyampaikan apa-apa yang ada mengingatkan saya sebagai seorang apa orang yang beragama Islam dan atas arahan mereka saya buka juga ayat oh iya betul disitulah saya mulai tersentuh dan mari kita Bismillah biarkan saja bahwa semua mengalir gitu untuk kita melakukan improvement ini melalui Greenland Kaizen dan saya berharap modelnya itu nanti akan pada dasarnya walaupun kita bagi-bagi seperti kata Profesor Vincent, tapi semua pasti harus menguasai dari A sampai Z ya. Dari bab jadi chapter 1 kalau kita buku GLK yang saya share di grup itu daftar isinya dari bab 1 sampai bab 11 semuanya harus menguasai tetap. Dan implementasinya untuk studi kasus yang dimana akan ditulis di sertifikat Bapak Ibu untuk di TOT tetap aja meskipun misalnya Bu Irma adalah implementasinya dan teman-teman di pendidikan itu adalah di bidang pendidikan, tapi semua tetap mendengarkan. Mungkin kita tidak membahas studi kasus itu di bidang pendidikan, tapi kita mendengarkan teman-teman yang di industri, yang di bidang kesehatan, gitu, yang di ini sehingga kita tetap tahu. Waktu kita jadi instruktur, tetap kita bisa menceritakan bagaimana implementasi Kaizen, kita melakukan penyesuaian, bahkan itu di UMKM. Bahkan itu yang seperti tadi saya ceritakan. Saya implementasikan itu di kampung saya, di kampung saya. Dan sekarang saya dengan mahasiswa itu hari Kamis itu nanti akan merencanakan Bina Ceria Anak Produktif. Jadi menjadi produktif itu dimulai dari masih kecil, membangun habit-habit kebiasaan yang ini. Dan sebetulnya itu bukan hal baru yang dilakukan di sekolah-sekolah di luar gitu. Tapi kenapa enggak kita lakukan itu dan ini yang saya lakukan itu adalah di kampung saya yang di mana sekitar saya ada banyak anak-anak yang bekerja di lapak gitu, bekerja di lapak tapi sambil sekolah, tapi ternyata matanya menunjukkan keceriaan dan kita punya satu ini untuk yang tapi sambil dia ngelapak sambil dia ada yang cita-citanya ingin jadi guru, ingin jadi pramugari, ini apa? Kenapa enggak? Kalau mereka sejak kecil sudah mencari uang dan artinya dia sudah produktif, tapi bagaimana mereka itu tetap ceria dan dia memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari kehidupan dia sekarang dan jauh lebih baik dari kehidupan orang tuanya saat ini gitu. Nah, itu adalah suatu hal yang kalau Kaizen kita akan terapkan di kampung dan ke depan Bapak RT, Bapak itu bisa jadi juga menerapkan Kaizen itu di apa di masyarakat itu. Nah itu yang terinspirasi dari apa pembelajaran yang diberikan oleh Profesor Vincent. Begitu Bapak Ibu sebagai sebuah pengantar dari kegiatan apa yang kita dilakukan. Mungkin sekarang saya akan memperkenalkan aja dulu. Mohon maaf ya,
tadi saya langsung menyapa, langsung saja, tidak mengucapkan salam, tapi itu udah jauh lebih daripada salam yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita apa, cita-cita niat baik itu mendapatkan kemudahan ya. Semoga dimudahkan, walaupun pasti akan ada satu dinamika, tapi itu mengalir saja gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sebagai pengantar dari saya. Pak Antonius Ali, silahkan kalau mau menambahkan. Eh, ini tadi sudah kenalkan ya Mas Faraj. Mas Faraj ini adalah adminnya LPK. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau menyapa atau mau menyiapkan Zoom, intinya gini, pada saat Bapak Ibu ada di grup dan misalnya sesama yang ada di kelompok pendidikan mau ketemuan gitu untuk membicarakan materi bersama untuk menyusun TOT implementasinya di bidang pendidikan, sehingga benar-benar bisa diterapkan di tempat masing-masing, tapi kita nyusun rencananya sama-sama gitu Bapak Ibu. Itu silahkan nanti bisa pesan Zoom-nya ke Mas Faraz. Nah ya, jadi Mas Faraz nanti bisa melayani untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan bagaimana akses kepada sumber-sumber buku yang dari Pak Vincent, itu bisa ke Pak Antonius Ali. Pak Antonius Ali, silahkan saya kasih waktunya untuk Bapak menyampaikan. Tadi saya sudah memberikan pengantar Pak, dan membaca buku adalah bagian daripada kita memahami pola pikir Profesor Vincent. Kita mungkin di antara semua kita sudah memiliki banyak baca buku berbagai macam, bahkan kita merasa seperti Profesor bilang, kita merasa sudah sangat paham dengan Kaizen. Tapi kita baca, katanya kosongkan pikiran kita, baca bagaimana buku Kaizen itu dalam konsep yang disampaikan oleh Profesor Vincent. Karena itu menjadi syaratnya beliau. Kalau Anda mau belajar dengan saya, Anda baca buku saya dulu. Dan beliau ada 3 buku yang beliau sarankan. Tapi dari 3 buku itu, buku utamanya adalah yang sudah ada adalah Greenleaf Kaizen. Kita mulai dari situ aja, itu ada 11 bab. Dan dari buku itu mungkin kita akan bisa mendiskusikan, dan masing-masing dari Bapak Ibu bisa memilih gitu dari chapter. Semua harus membaca, tapi pada saat kita akan sharing, mungkin Bu Irma memilih oh saya chapter 1-2 aja akan membuat dan sharing ke teman-teman. Oh Pak Denny saya mau, misalnya kata Pak Denny saya bab 9. Nah, kita bisa menentukan itu juga pada hari ini. Ya, pada hari ini, atau bisa aja hari ini tuh kita hanya berkenalan, nanti mengenai memilih bab itu kita bisa di WA group. Itu juga bisa ya, kita maksimalkan hari ini karena kita juga Pak Catur juga mengajarkan ke saya, ini luar biasa saya ketemu orang-orang hebat gitu. Kami meeting tuh nggak lebih dari 1 jam gitu. Karena apa? Kita kan butuh istirahat juga. Dan kenapa dilakukan malam hari? Karena di malam inilah kita masing-masing sudah terlepas dari jadwal di tempat lain, walaupun teman-teman yang ada di wilayah berbeda kadang sudah 1 jam lebih malam, atau kadang-kadang juga bisa justru lebih lambat daripada kita. Tapi kita coba semaksimum mungkin untuk kita adil juga terhadap badan kita, karena itu juga bagian daripada Kaizen pada diri sendiri, agar kita tetap fit untuk berkaya dengan adil pada badan kita untuk pola kerja, pola belajar, dan pola istirahat. Pak Antonius Ali, monitor Pak, dengan suara saya? Bisa Bu, bisa. Oke, silakan Bapak, dilanjut. Mengenai buku Oke. Pak, bagaimana? Silakan Pak Antonius. Eh, Baik, terima kasih Ibu Eni dan juga selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya Antonius Ali gitu. Mungkin tahun 2020 atau 2021 sudah pernah bertemu di sesi yang seperti ini. Waktu itu kita kebetulan juga di ruang LPK. pelatihan, ya LPK juga, tapi waktu itu topiknya supply chain begitu. Nah, kami dengan Prof. Vincent yang setiap minggu selama hampir 3 bulan waktu itu ya. Sistemnya sih sama.
sama seperti yang sekarang, tapi waktu itu kami hanya berempat itu trainernya untuk latihan begitu, fokusnya di supply chain waktu itu. Nah, 3 tahun kemudian ini Provinsen datang lagi nih dengan topik yang baru, karena jujur saja waktu itu yang Epix kita sempat dikomplain dan tidak dilanjutkan. Nah, saat ini kita dengan timnya Ibu Eni dan Pak Catur, kita dengan Greenlin Kaizen, ini juga bertepatan dengan buku barunya Provinsen gitu. Jadi ini bertepatan. Dan ide awalnya kan memang dibikin trainer TOT untuk inilah beberapa orang. Nah, ternyata waktu itu dilemparkan Bu Yeni dan tim ke forum, oh banyak nih Bapak Ibu yang ingin terlibat karena tertarik dan yang lain sebagainya, dan memang datang dari berbagai macam latar belakang begitu kan. Jadi ya, ini juga disambut baik oleh Provinsen nih. Oh, kalau seperti itu bisa semakin kaya nih ilmu Green Lean Kaizen, bukan hanya dari sisi manufaktur yang selama ini kita kenal, tapi bisa datang dari mana saja, di pertanian, UMKM, di pendidikan. Nah, itulah alasan kita semua berkumpul di sini begitu, dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Yeni begitu. Nah, berkaitan dengan topik ini nanti kan kita mungkin saya usulkan Bu Yeni untuk kita pilih tugasnya nanti mungkin di grup saja lebih ya, jadi jadi kayak tidak dipaksa gitu, karena kebetulan dulu kami waktu itu sekitar 18 bab yang kami bawa, kami berempat, jadi diganti-ganti. Tetapi setiap orang yang walaupun tidak pada bagiannya untuk bab yang dibahas, dia harus selalu mengikuti sampai selesai agar eh, informasinya itu tidak terputus hanya ilmu utuh bab ya. yang dia bahas. Ya, Ya, utuh. betul. Itu yang Ya, dimaukan betul. Provinsen. Nah, Ya. saya sendiri kan kebetulan ikut Provinsen itu sudah di atas 5 tahunan lah. Salah satu poin yang diminta beliau kan lebih kepada komitmen lah begitu. Jadi Ya, kalau betul. misalnya Bapak Ibu saat ini tuh sudah komit untuk bergabung dan sama-sama misalnya berbagi dan juga belajar, ya itu kalau bisa ya pilihan ini diikuti terus sampai selesai nanti ujung dari sini begitu. Nah, untuk melengkapi proses ini TOT ini, memang Provinsen menyarankan begitu 3 buku yang harus kita siapkan sebagai bahan baku lah untuk kita juga perkaya dengan sharing-sharing dari latar belakang kita sendiri. Nah, 3 buku itu sendiri eh, yang saat ini memang yang ada itu yang Green Lean Kaizen gitu. Tapi buku itu menurut Provinsen itu buku yang sudah advance gitu kan. Dan buku yang level 3-nya lah gitu. Itu yang yang sudah agak tinggi begitu. Untuk itu Provinsen itu eh, menyarankan ada 2 buku sebelumnya. Yang pertama adalah Lean Kaizen. Nanti saya share linknya begitu. Memang harus pre-order karena untuk teknisnya ini bukunya masih dalam proses ini penerbitan. Yang saat ini ready stock itu yang Green Lean Kaizen. Terus buku yang kedua itu adalah buku Science for Improvement. Itu buku seri 2-nya, dan seri 3-nya adalah yang Green Lean Kaizen itu. Eh, itu yang mungkin menjadi bahan kita untuk nanti selama masa TOT ini yang nanti akan dilaksanakan, dan nanti akan dipilih juga topiknya per masing-masing orang yang ada di sini. Tapi memang kita dibekali dengan 3 buku itu. Jadi ya walaupun nanti topiknya atau latar belakangnya macam-macam, ya nanti muaranya sama. Tidak jauh-jauh dari koridor yang sudah disiapkan itu. Ya, jadi untuk bahan referensinya nanti akan saya share. Tapi buku yang saat ini siap untuk diorder itu yang Green Lean Kaizen. Eh, Kira-kira begitu dulu Bu Yeni yang bisa saya Ya. sampaikan untuk pengantar ini. Nanti kita bisa diskusi lanjut entah itu di grup WA atau mungkin bisa juga di Japri saya mungkin untuk bukunya. Oke Bu Yeni, terima kasih. Ya, Selamat terima malam. kasih Pak Antonius Ali. Dan saya menjembatani gitu. Jadi pada saat kita belajar tetap kita akan harus belajar secara utuh. Dan pada saat kita kemarin pada tanggal 12 Agustus sebenarnya Pak Profesor Vincent kan sudah memberikan materi, ya, sudah memberikan materi, dan itu tentunya materi itu sudah ada
karena Bapak Ibu berawal dari mengikuti kegiatan itu. Dan memang itu juga bagian dari strategi saya. Artinya kalau saya membuka TOT ini dari awal tanpa melihat dulu. Jadi istilahnya hadir di tanggal 12 itu kan juga saringan awal. Gak mungkin orang hadir di sana kalau nggak interest gitu ya. Tidak tertarik. Lantas saya mulai mancing lagi dengan tadi orang kirimkan CV. Nah, artinya Bapak Ibu semua udah punya materi yang diberikan oleh eh, apa baik Pak walaupun di sana temanya masih tema dalam rangka 17-an ya, tapi itu yang diberikan Profesor Vincent juga kan sebuah pengantar dari Green Lean Kaizen itu. Nah, saya tidak akan membahas topik itu, tapi saya sedikit juga Pak sebelum Bapak Ibu melakukan perkenalan dan motivasinya untuk bergabung di sini. Eh, kan bagaimanapun apa yang dijalankan itu kan diintegrasikan dengan programnya LPK ya, LPK sebagai ruang pembelajar. Yang ruang pembelajar itu kan memang ruang kayak ruang sosialnya dari LPK. Kan ada ruang pembelajar, ada ruang profesional. Nah, di ruang pembelajar itu kan harus ramai terus harus ada kegiatan. Tapi saya selalu karena diberikan pembelajaran oleh profesor, saya ada satu prinsip kalau bisa sekali menempuh dayung 2-3 pulau terlalui gitu ya. Makanya saya membuat satu kegiatan-kegiatan ruang belajar itu adalah sekaligus adalah tempat panggungnya Bapak Ibu eh, untuk untuk praktek sebagai instruktur gitu. Jadi di ruang pembelajar seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Adila misalnya, itu Bu Adila juga nanti sebagai peserta TUT batch khusus ya di awal karena jumlahnya sedikit itu dan beliau nanti kumpul pada tanggal 12 tapi tanggal 12 tuh rame-rame hanya untuk perkenalan tapi nanti pada bulan November Bu Adila akan menyampaikan studi kasus Green Lean Kaizen pada bidang kesehatan secara lebih mendalam. Kemarin beliau sudah menyampaikan itu karena itu adalah bagian dari disertasinya beliau dan dibimbing oleh Profesor Vincent. Nah, jadi akan tampil di panggung. Nanti seperti yang kemarin ada satu kegiatan yang bisa bersama-sama, Bapak Ibu bisa tampil itu bersama-sama, bisa juga tampil secara sendiri-sendiri. Profesor Vincent sendiri mengarahkan itu adalah dari 14 chapter itu menjadi kalau satu orang itu satu dibagi dua misalnya, 2 kali dibagi 2 berarti ada 7 panggung, ada 7 jadwal tampil di ruang pembelajar. Tapi kami kan di ruang pembelajar itu juga eh, ada persyaratan untuk muncul di ruang pembelajar, yaitu judulnya harus menarik. Kan nggak bisa dijualnya hanya peserta Bapak Ibu aja, ya kan? Harus menarik. Dan jadi kalau kita ngelihat judulnya misalnya implementasi value stream mapping dan lain, pasti kan sangat terbatas, ya kan? Ya kalau misalnya chapter 1 2 sangat terbatas pesertanya. Oleh sebab itu nanti ada di dalam saja. Nah, itu strateginya LPK. Sehingga nanti kami sedang mencoba nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Karena kehadiran ada banyak datang itu juga indikator karena orang datang ke pelatihan itu ke ruang-ruang belajar itu kan tergantung siapa instrukturnya kan gitu. Terus instruktur siapa itu selain tadi ilmunya, oh datang Profesor Vincent pasti rame gitu. Dan selain ilmunya adalah juga cara menyampaikan. Mungkin kalau kita bukan orang yang berpengalaman dan orang yang ingin selalu didengarkan ini ya, cara menyampaikannya dan terkait dengan di awal pasti kan judulnya menarik gitu. Judulnya menarik dan indikatornya adalah banyak orang datang. Nah, banyak orang datang karena ujung-ujungnya di ruang pembelajar kelas profesional kan itu juga bagian daripada kita mendapatkan rezeki juga kan di sana ya di ruang pembelajar ya. Nanti di ruang pembelajar instruktur juga kan ada honornya ya. Ada honornya, ada poinnya dan lain-lain. Nah, ini juga sesuatu hal yang kita bisa sama-sama setting lah ruang pembelajar. Di satu sisi kita adalah bagaimana kita memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, tapi jangan kayak lilin. Kita bisa nerangin orang lain, tapi diri sendiri gelap. Gitu. Itu juga sebuah pembelajar. Jadi kalau kita bisa membuat orang lain sukses, kan harus dimulai dengan kita juga sukses. Termasuk sukses secara ekonomi ya Pak. Kita create gitu dengan kreatif, dengan cara-cara yang benar gitu, cara-cara bukan cara-cara yang mal praktek gitu.
Pokoknya sedapat mungkin saya selalu bilang namanya juga lembaga kompetensi ya. Lembaga kompetensi kan juga kitanya harus kompeten gitu. Kami LPK juga dikritik tuh oleh Profesor Vincent apa kerasa sakit hati juga di awal-awal, tapi itu benar gitu. Waktu beliau mengatakan janganlah ruang belajar itu seperti kalian jual kacang goreng gitu kan. Sertifikat itu dengan mudah aja diperoleh sertifikat. Harus ada sesuatu, nggak ada gunanya. Kalau banyak-banyak sertifikat nggak ada gunanya kalau pada akhirnya ilmunya nggak dapat, orang itu datang ke sana nggak dapat ilmu dan lebih-lebih nggak diterapin gitu. Karena nggak ngerti nerapinnya gitu. Hanya cuman yang seperti dikatakan oleh instruktur saya bahwa Indonesia kenapa nggak maju-maju? Karena waktu belajar pelatihan cuman koleksi sertifikat. Bangga banget udah ikut pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan, tapi nggak diterapin gitu. Hanya untuk diceritakan lagi, jadi penyair gitu kan. Jadi penyair, ceritaan lagi, tapi nggak pernah diterapin. Nah, oleh sebab itu Profesor Vincent dimulai dengan kita jadi instruktur yang nggak cuman baca buku Profesor Vincent lantas ditransfer. Dia mengkritik apa yang dilakukan oleh kami dosen misalnya. Harus diterapin dulu, baru baru kita bisa mengklaim bahwa kita udah pernah mengimplementasikan itu kalau diterapin. Setidaknya studi kasus lah. Bagaimana itu kalian bisa terapkan di kampus. Jangan sampai keberadaan kalian di kampus, tahu ilmunya tapi kalian nggak bisa implementasinya. Jadi idenya seperti itu. Idenya seperti itu, jadi dimulai Bapak Ibu membaca buku. Yuk kita sama-sama, saya juga baca buku. Eh, eh, saya baru baca apa kiriman-kiriman per chapter pecahan aja dari Profesor Vincent dari buku itu termasuk daftar isinya ya. Oh daftar isinya yang kemarin baru di share. Gitu Bapak Ibu. Jadi PR kita berikutnya adalah kita baca buku Bapak. Nah cuma nanti baca buku dan saya pikir baca buku itu kita coba eh, nggak cuma dibaca tapi kita langsung sambil baca sambil siapin slide gitu. Karena tentunya yang tugas kita tuh kan akan apa yang kita baca kan akan di-share. Bahkan di-share pertama kali adalah di-share di antara kita. Di antara kita untuk mengecek bahwa kita sudah paham. Nah, setelah kita baca buku, baru kita nyemplung ke WA grupnya Profesor Vincent. Dengan saya udah cerita, Profesor Vincent, nanti Bapak Ibu kan nggak kaget. Mungkin yang sudah terbiasa udah tahu dengan karakter Profesor Vincent. Bagi yang baru kan kaget. Kaget itu dalam arti yang tadi saya bilang, nanya sedikit dapatnya banyak. Gitu. Nanya dan yang pertama yang nanya Pak Andi Aryoko misalnya. Aryoko dijawab sama Profesor ngirim 2 file, 3 file, thread. Gak lama Bu Irma nanya, gak lama Pak Riksen nanya. Sampai akhirnya waktu mau nyari mana ya filenya. Sampai kecampur-campur gitu. Nah, keberadaan saya dan Pak Antonius Ali adalah menjembatani untuk memilah-milih agar kita tidak agar saya bisa memilah-milih mana file-file yang sebetulnya masuk ke ini. Karena disitulah kita punya WA group di mana di sana nggak ada Profesor Vincent, gitu ya. Jadi ada Profesor Vincent supaya kita bisa mengambil. Toh jangan sampai kita sedang ngobrol Profesor Vincent cuma dengerin dan berisik aja apa yang kita pertanyakan memenuhi WA grupnya beliau gitu. Biasa kami membiarkan WA grup yang satu adalah WA grup untuk beliau menumpahkan, menyampaikan segala sesuatu. Saya dan apa Pak Antonius Ali mengutin itu, memilah-milih, pilah-pilih, memilah sampai saya ada yang masukkan ke Kaizen series yang isinya 318 dan itu pun saya tidak mengirimkan kembali untuk di grupnya WA grup TUT karena kan toh pasti Bapak Ibu sudah punya filenya, tinggal ambil di sana supaya handphone kita nggak penuh gitu. Ya, jadi saya hanya akan memberikan yang tidak ada di sana atau yang penting kita ambil untuk disampaikan. Gitu Bapak Ibu, ini kita tanpa terasa sudah jam 8.21. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Nanti kalau nggak sempat sedikit-sedikit mungkin dimulai dari yang paling ujung mungkin Pak Andi Dwi Wahyu. Silakan Pak Andi. Menggerakkan sedikit mengenai dan apa motivasi. Saya lupa juga Bapak masuk ke bagian mana ya. Silakan Pak Terima Andi. kasih Bu Yeni. Ya. Selamat malam Bu Yeni dan semuanya. Saya itu kemarin masuk grup manufaktur Bu Yeni. Oke, ya.
Iya, saya perkenalkan diri, saya Andi Dwi Wahyu Wibowo. Saya merupakan line leader di perusahaan SC Johnson Manufacturing Surabaya yang memproduksi obat nyamuk skala nasional dan internasional. Kemudian saat ini saya juga menempuh master di ITS dan pada tahap itu tahap tesis akhir, tahap akhir. Ya. Motif saya mengikuti TOT yaitu ingin menggali lagi ilmu-ilmu di teknik industri yang kemudian akan saya selaraskan di sektor manufaktur atau di praktek di perusahaan. Dan untuk mengasah skill saya sendiri, kemudian saya juga ingin mendevelop anggota-anggota dan ingin menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Mungkin itu Bu Yeni dari saya. Terima kasih Pak Andi. Artinya sealiran kita ya Pak. Ya, Oke, Bu. terima kasih Bapak. Bismillah ya. Mudah-mudahan semua niat baik dimudahkan. Terima kasih. Ini ada dari Andi. Saya kasih ke Andi lagi ya. Andi, saya panggil Pak Aryoko aja biar nggak ketuker. Ya, Ada Andi. Silakan Pak Aryoko. baik. Terima kasih Bu Yeni. Selamat malam Bapak Selamat Ibu malam. semuanya. Salam kenal, saya Andi Aryoko. Ya, enaknya dipanggil Aryoko berarti karena ada Pak Andi juga di sini. Baik, Iya. saya dari Palembang. Saya di Rumah Sakit Caritas. Caritas Group ini punya 6 rumah sakit. Saya sebagai salah satu divisi mutu. Di sana bagaimana kami mencoba meningkatkan kualitas kami. Saya kenal Lin itu sejak waktu kuliah S2 ngambil MARS, Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Lalu background saya perawat. Lalu pada waktu itu kamu perawat ngambil manajemen, biasanya urusannya itu tentang caring, keperawatan, kemudian apa. Mau nggak yang sedikit menantang? Buta sama sekali, saya suruh belajar Lean, lalu ya sedapat mungkin belajar dari situ, ternyata ilmunya asik. Tapi banyak di industri manufacturing, otomotif gitu ya. Saya waduh ini tantangannya ke rumah sakit. Waktu itu saya tahun 2015 masih cukup sedikit sekali informasinya. Dari situ ya belajar-belajar, kemudian mencoba karena memang di dunia mutu di tempat kami ya berusaha menerapkannya mulai dari yang seperti Bu Yeni sampaikan 5R. Tetapi saya merasa bahwa ilmu saya masih dangkal lah. Saya kira belum begitu banyak. Lalu pernah ikut waktu itu yang Pak Ali bersama waktu itu karena saya sering mencari informasi-informasi waktu supply chain saya ikut juga walaupun banyak juga yang tidak tahu tetapi saya terus ingin belajar. Nah, terus ini kemudian ditawari lagi, wah saya kira ini satu hal yang bagus, Green, Lean, Kaizen. Saya kira topik yang menarik, saya ingin bergabung dan ingin banyak belajar dari Bapak Ibu menimba ilmu. Tentunya sama seperti Pak Andi Dwi Wahyu tadi, kami punya tim yang perlu dikembangkan. Kalau kemarin Dr. Adila cerita, dunia kesehatan itu saya kira medical error-nya tinggi, kemudian waste-nya saya kira banyak sekali. Terus kasihan saat ini karena memang kayak sejenis tenaga kesehatan itu lebih superior dibanding pasien, maka mereka banyak diterlantarkan, terutama waste waiting dan sebagainya. Maka buat saya di praktisi pelayanan kesehatan ini menarik. Saya kira demikian, mohon bimbingan dari Bapak Ibu semua. Iya. Terima kasih Luar Bu biasa. Yeni. Terima kasih Iya, banyak Pak Andi Aryoko. Nanti bisa bergabung dengan Dr. Adila juga ya Pak. Dan kebetulan saya juga RNI di Forum Kota Sehat Pak. Ya oh wali iya kota Bu. juga, wali kota juga kan diberikan ininya juga. Wali kota Bupati ya, Iya, Forum Kota Sehat. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi dengan Forum Kota Sehat seluruh Indonesia ya Pak. iya, Agar baik, bisa terima meningkatkan kasih. layanan. Terima kasih Pak Andi Aryoko. Pak Rahmatullah, apa kabar Pak Rahmatullah? Silahkan. Panggilnya Pak Rahmat ya? Iya Bu, betul. Ya, Pak Rahmat, mangga Iya, Pak Rahmat. terima Gimana? kasih. Iya. Baik Ibu Yani dan eh, sahabat-sahabat yang lain, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebetulnya sudah agak lama mengenal tentang Kaizen. Jadi kalau Ibu sekarang boleh disebut Ibu Kaizen nih, karena prolognya panjang gitu dan implementasinya juga sudah. Saya awalnya itu dari industri sebetulnya, dari manufaktur. Karena waktu itu saya bekerja selama hampir 20 tahun di PT Astra Honda Motor, Bu. Memang di tempatnya ya. Iya, tempat. Di rumah ya. Oke. Jadi saya sudah terlalu lama mengimplementasi tentang Kaizen, terutama kalau misalnya di industri itu kan namanya QCC, Quality Betul. Control Circle. Itu untuk kegiatan inovasinya. Kemudian kalau kegiatan Kaizen tentang 5R yang Ibu tadi sebutkan itu, kalau di kami namanya 5K2S, Bu. Jadi Ya. hampir sama sebetulnya, kan awalnya kan dari 5S. 5S. Sendiri Seiton, Seiso, Termasuk tadi ya, Seiton, Kaizen 5R safety ya Pak ya. Iya, jadi kalau ini adalah ketertiban, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan. Sementara 2S berikutnya adalah safety dan service. Oke. Dan alhamdulillah sejak tahun 2000 lah kira-kira, saya sudah resign dari PT Astra Honda Motor, kemudian saya bergabung ke dunia pendidikan. Jadi sampai saat ini saya masih bergabung di dunia pendidikan. Ngajar ceritanya, Bu. Ya. Itu ngajarnya di Politeknik Negeri Indramayu. Padahal saya tinggalnya di Bekasi. Tapi karena saya banyak berkecimpung di daerah itu, saya melihat kok ada itu perguruan tinggi negeri di sini. Akhirnya saya bergabung sampai hari ini saya masih di sini. Kebetulan juga saya ini sekarang sedang ada di Indramayu. Ya. Lagi ada Pusatnya mangga ya. Iya, betul Ibu. Nah, sementara saya sudah juga implementasi di kampus mengenai anak-anak ketika kami mengajar kan, seperti kalau misalnya mengajar gambar teknik itu harus bersih. Kalau nggak bersih ya berarti kotor. Nah, kalau kotor gambar itu tidak berlaku gitu. Alhamdulillah mereka mengerti, mereka mau, mereka nurut gitu. Kalau misalnya masuk ke kelas, coba kita latihan buka sepatunya. Ya, alhamdulillah mereka Membangun mau. habit dari awal, betul Pak. Iya, Menarik Pak. habit gitu. Oke. Jadi Nah, kemudian menarik Bapak. iya, kemudian pernah juga saya membina suatu industri pas kebetulan waktu itu saya sering pergi ke Kementerian Perindustrian yang ada di Jakarta dan saya di sana menjadi waktu itu pernah bergabung lah selama 2 tahun untuk membina UKM-UKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada waktu itu ada suatu industri yang saya tangani tentang bagaimana implementasi 5K2S di industri. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil, sangat berhasil. Oke, itu nanti bisa, itu clue-nya Bapak. Jadi nanti itu adalah salah satu yang Bapak bisa share bagaimana industri-industri yang itu bisa sukses. Itu Bapak nanti bisa kolaborasi dengan Pak Antonius Ali. Dan Pak Antonius Ali juga melakukan pendampingan terhadap ada 20 startup dari UMG itu dan UMKM-nya adalah UMKM berbasis IoT ya, berbasis teknologi. Ya, Nah, ini nanti teknologi kebetulan. berbasis teknologi. Nah itu ya dengan Pak Kiwi Ali Warga. Iya. Menarik Pak Antonius Ali dan dengan Pak Rahmatullah nanti bisa ke satu kolaborasi ya Pak. Nanti Cuman, kita lanjutkan. saya Ya, Pak? satu lagi nih Bu yang saya ini kan itu dengan teknik dan cara saya sendiri. Makanya teknik itu saya bukukan sampai dengan hari ini. Ya, Oke, Pak. hampir mirip-mirip dengan Pola-polanya itu, berpikir Pak. cuman kalau saya kan punya gaya tersendiri, bagaimana mengaudit, bagaimana menilai, bagaimana melakukan penghargaan terhadap mereka, sehingga mereka tahu persis cuman dengan gaya saya. Betul Pak. Dan yang paling pasti adalah gaya Bapak yang disesuaikan dengan kebutuhan di mana itu diimplementasikan. Betul, Ya kan Pak, betul. Itu menarik Pak. Jadi pada dasarnya Profesor Vincent itu hanya ingin mentransfer hal-hal yang sangat mungkin itu beberapa sudah lakukan, tetapi beliau hanya mengingatkan karena beliau masih menemukan
karena dia masih melihat bahwa kok Indonesia belum berhasil gitu ya meningkatkan itu. Nah, ini tantangannya adalah ujung-ujungnya semua diimplementasikan. Hal yang sangat sederhana misalnya kita bicara diagram SIPOK gitu. Beliau bilang bukan SIPOK itu kan, tapi kalau untuk bagaimana meningkatkan kepada kepuasan pelanggan bukan itu, copis dari belakang. Persyaratan pelanggan dulu dilihat. Karena ujung-ujungnya apa yang dilakukan kan harus menghasilkan profit gitu. Kalau enggak pelanggan enggak akan repeat order atau enggak akan ini. Nah, ini hal yang jangan sampai kita lupakan itu. Terima kasih banyak Pak Rahmatullah. Nanti kita bisa menjadi satu kita udah masing-masing udah punya kekhasan bisa mengembangkan. Oke Pak Ilham, apa kabar Pak Ilham Riyadi? Terima kasih Pak Rahmatullah. Ya. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Riyadi, saya dari Jakarta. Kemarin sempat ikut dan tertarik ya. Jadi background saya memang bukan di jasa keuangan. Cuma memang dari pertama kali bekerja saya di Astra, pertama kali kerja itu udah di keuangan. Terus di Dexa Medica keuangan, sampai sekarang juga di keuangan. Nah, jadi mungkin saya masih awam gitu kalau nanti misalkan ada di jasa keuangan ya. Kalau yang saya tahu kan kalau jasa keuangan itu perbankan, terus asuransi, terus pasar modal gitu. Cuman saya di finance, betul-betul finance operation. Cuman emang dari berbagai macam perusahaan. Nah, saat ini saya bekerja di Jakarta Infrastruktur Propertindo. Jadi anak perusahaan dari Jakarta Propertindo, BUMD Jakarta. Saat ini saya bukan di finance, jadi di risk management sama aset. Sebelumnya memang di finance, cuman ada kebutuhan di risk management karena kita belum ada. Akhirnya saya sebagai pilot project di risk untuk anak perusahaan Jakpro. Nah, saya pikir itu Lean Kaizen ini itu erat sekali nih dengan risk management yang saat ini sedang ditangani. Nah saya tangani di kantor di perusahaan. Jadi saya tertarik, motivasi saya itu ingin belajar karena emang saya harus banyak belajar dan berbagi tadi karena prinsipnya sudah belajar kita harus berbagi juga, take and give gitu. Jadi itu sih Bu yang jadi motivasi saya. Saya ingin belajar lebih dalam dan saya ingin berbagi seperti Ibu juga gitu dan teman-teman semuanya. Baik Pak, menarik Pak. Tapi ada saya kasih garis bawahi Pak. Maksudnya Profesor Vincent bukan hanya yang Bapak bayangkan seperti di perbankan, tapi ibarat kita melihat kinerja balance scorecard Pak. Balance scorecard salah satunya kan perspektif keuangan. Dan UUD kan Pak, ujung-ujungnya uang. Itu yang dimaksud oleh Profesor Vincent. Kita juga harus mengerjakan GLK, Green Lean Kaizen di bidang keuangan. Artinya kita salah ngitung aja tuh Pak, nggak lean. Pada saat nggak lean, nggak cepet itu perputaran itu nggak cepet gitu kan. Ya harus lean, harus praktis, harus green juga, harus Kaizen, harus selalu melakukan improvement. Dimanapun kita ngelola keuangan. UMKM nggak maju-maju, itu juga selalu lemah di pengelolaan keuangan. Jadi yang dimaksud dengan klinik keuangan bukan berarti dia masuk ke sektor keuangan sebetulnya. Tidak hanya itu saya menangkapnya, tapi ke hal-hal yang tadi, ke perspektif keuangan itu juga harus kita melakukan green lean. Nah, mengenai apakah itu kita ngelihatnya pada satu unit atau pada perusahaan atau pada yang lebih lagi kan tergantung binary sistemnya ya. Tergantung kita membatasi sistem. Tapi yang dimaksud Profesor Vincent juga adalah kenapa Bapak langsung, karena ngurus keuangan tuh spesifik Pak, nggak semua orang bisa. Jadi Bapak bisa yang lain, untuk belajar yang lain, tapi tidak semua orang bisa ngurusin uang gitu loh. Yang ngurusin uang bisa ngurusin yang lain, karena uang itu datangnya dari proses-proses yang lain gitu Pak. Itu keahlian spesifik Pak. Yang makanya orang yang ngelola uang itu kan jarang juga diganti-ganti, nggak sembarangan orang mengganti yang ngelola kaitannya dengan pengelolaan keuangan itu. Gitu ya Pak. Maksudnya itu sama dengan yang lain pada saat dibicara tentang mutu ya. Nanti kita akan lihat lagi. Oke, terima kasih Pak Ilham. Pak Yono, apa kabar Pak Yono? Baik Bu.
mohon izin. Selamat malam Ya, Bapak Ibu semua. selamat malam Pak. Oke, baik. Masih diberi kesempatan. Salam kenal untuk Bapak Ibu. Saya Yuwono Dwi Silo Sucipto. Saya sempat 5 tahun di manufaktur. Kebetulan saya alumni tekstil, jadi kerja pertama juga di pabrik tekstil di Semarang. Selama 5 tahun saya banyak belajar, termasuk ya produktivitas, mutu, ataupun juga ya nyerempet-nyerempet katanya lean gitu ya, walaupun waktu itu belum ada istilah itu. Karena itu tahun 91. Iya, Dan di manufaktur tersebut saya mengenal yang namanya ISO. betul. Setelah keluar dari pabrik tersebut, saya cenderung menjadi freelance, menjadi konsultan, menjadi auditor terkait dengan ISO yang awalnya hanya tentang mutu, ya sekarang macam-macam ya Bapak Ibu semua. Jadi profesi saya sampai saat ini adalah konsultan dan auditor, dan alhamdulillah salah satu klien saya kebetulan adalah perguruan tinggi, sehingga saya di tahun 2000 menjadi dosen juga. Dulu namanya Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, sekarang bernama Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Sampai saat ini saya mengajar di sana, juga punya nomor induk dosen nasional ya, NIDEN, Serdos juga ya, dan sebagainya. Ya profesinya jadi tambah, dan ya menarik. Saya ya nggak tahu ya, dipertemukan dengan forum yang kemarin, karena sebelumnya saya juga aktif di beberapa pertemuan komunitas di Bogor dan Cikarang tentang produktivitas dan mutu ya. Saya sempat ngikuti sekitar 2-3 tahun, ada materi-materi lean dan sebagainya. Sempat ketemu langsung dengan Prof. Vincent ya, karena sebelumnya baru dari bukunya saya juga tahu. Alhamdulillah waktu itu udah ketemu, ya pingin lebih dekat, tapi ya ternyata mudah-mudahan ini jadi lebih dekat nih forum ini. Insya Allah, dengan Prof. Pak. Vincent. Ya, jadi motivasi saya sangat tertarik, terutama ketika kemarin mengikuti di slide-nya Profesor Vincent di itu ya, di slide 11 ya kalau nggak salah, yang secara ringkas menyatakan green itu apa, lean itu apa, kaizen apa. Wah, ini kayaknya ISO banget gitu ya. Jadi sangat bisa digabungkan, diintegrasikan, dikonversikan dan sebagainya. Termasuk barusan dari penjelasan Bu Yeni ya, bahwa lean itu bukan kita bicara barang, tapi di keuangan juga ya, karena itu yang saya dapati ya dari pengalaman mengaudit, mengenal sistem, menjalankan sistem, sebenarnya semua bisa. Dan saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Bu Adila kemarin yang sebegitu detail sudah mentangiblekan ya sesuatu yang asalnya hanya kayaknya astra doang atau apa gitu ya, tapi kita bisa melihat secara real penerapan di bentuk-bentuk yang lain. Ya mudah-mudahan saya juga diberi kemudahan bisa ikut berkontribusi di forum ini dan menjadi bagian dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu Bu Yeni, terima kasih. Ya, luar biasa, terima kasih Pak Yono. Ini semakin banyak ya tim ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapak. Halo Pak Ferdi. Ini ada Pak Ferdi. Saya ingat Pak, pakai I bukan pakai Y. Iya, Ibu. Oke, nanti diedit. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya Bu Yeni. Perkenalkan Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saya Ferdi Syamboja. Jadi tolong jangan dipenggal Sambonya, jadi Syamboja. Takut ya. Jangan sering disinggung. Jangan Ferdi F-nya hilang jadi Edi Sambo ya Pak. Oke, Pak Ferdi. Ya, saya dari Tangerang. Saat ini saya bekerja di Cikande ya, Serang, dari Kabupaten Serang di industri makanan yang sekarang ini kami sedang supply di Lawson. Ya, produksi yang ada onigiri, kalau Bapak-Bapak ke Lawson mungkin onigiri, double shoe itu juga produksi dari kami. Alhamdulillah saya sudah 12 tahun di dunia industri manufaktur. Dari pertama saya di kabel, kemudian di sepatu kayak Adidas, lalu ke smartphone Oppo, saya lumayan lama di smartphone Oppo. Kemudian saat ini saya sudah baru 1 tahun sih sebenarnya di industri makanan ini sebagai production process engineering.
Ya. Mhm. Untuk di sana saya mengkepalai dari departemen tersebut, dan di sini tantangannya memang kita membangun departemen tersebut dan mengubah mindset. Dan motivasi saya juga sebenarnya dari lean manufacturing, saya backgroundnya waktu saya S2 di Mercu Buana, saya juga mahasiswanya Pak Tanto. Selamat malam Pak Tanto. Sebelahan itu dosen Dosen sama. saya Pak Tanto. Iya. Iya, waktu saya di MTI itu dulu Pak Dadi itu sebagai dosen saya mengajar lean manufacturing. Di situ saya tertarik sekali dengan filosofi lean manufacturing, di mana sangat ibaratnya tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan agama yang saya yakini, seperti itu. Betul. Yang seperti tadi Bu Yeni sampaikan, itu memang sangat lean. Bahkan kalau kita dengar hadis-hadis, jangan berwudu Jangan boros berlebihan, ya. itu juga lean ya, Nggak boleh seperti boros. itu. Betul. Betul, seperti itu. Kemudian jadi saya sangat tertarik dengan lean manufacturing. Ditambah lagi stigma saat ini saya di perusahaan makanan itu selalu, ketika kita mengenalkan lean manufacturing, itu stigmanya adalah ini beda Pak, bukannya manufaktur mobil. Ini beda Pak, bukan manufaktur sepatu atau smartphone. Selalu mengatakan seperti itu. Beda, betul. Mungkin judulnya lean manufacturing gitu ya. Jadi karena Toyota Production System, akhirnya stigmanya itu otomotif gitu. Nah ini tantangan kita juga untuk memperkenalkan bahwa lean ini Pada adalah saat kita bicara diterapkan. GLK kan Green Lean Kaizen Kaizen. lebih fleksibel ya di mana aja ya. Betul. Iya, Bu. Iya. Ya, jadi motivasinya juga Oke, siap ingin Bapak. memperdalam dan juga lebih bermanfaat buat orang banyak, dan saya juga sekarang lagi mentraining beberapa staf-staf di perusahaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Sekarang ke dosennya Pak Ferdi deh. Pak Tanto, halo Pak Tanto. Gimana Baik, Pak? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini Pak Ferdi ini buka kartu ini. Saya tuh sebenarnya tanggal 13 itu ikut karena ada nama Mas Tringudi. Tringudi juga mahasiswa Iya, saya di Pak UMB. Tringut. Iya, Ya, ikut. Iya. jadi salah satu sebenarnya gini, kalau saya pribadi sih namanya Tanto Pratondo Utomo, asalnya memang dosen. Ya, tapi sering keliling-keliling, makanya mampir di Mercu Buana kan gitu, mampir di mana, tempat di mana, tapi asli saya di Universitas Lampung, jadi jadi Inilah ya Pak. Jangan berita yang jelek ya Bu ya, berita yang jelek kalau kita itu ya sudah berlalu gitu kan. Nah jadi di Fakultas Pertanian sudah cukup lama sebenarnya, tapi kemudian tahun 97 sampai 2008 saya menyelesaikan S2 S3 saya di IPB, di program studi teknologi industri pertanian ya. Nah, itu memang ternyata jadi generalis. Waktu itu ingat saya sebelum berangkat sekolah, kalau kamu mau ke IPB ada yang bilang kalau mau ke ilmu pangan kamu jadi spesialis, kalau kamu mau ke teknologi industri pertanian jadi generalis. Saya milih yang generalis. Nah memang generalis jadi kemana-mana, dan akhirnya makanya saya kenal Bu Darti, sering ke Puspitek, sering kemana. Ya, Bu Darti asesor saya Pak. Betul, Bu Darti kawan sekolah S2 saya. Nah, akhirnya cukup lama saya bergabung di MTI UMB. Dan itu sebenarnya aspek-aspek teknik industri masuk ya. Apalagi Pak Ardianto ya, Pak Dadi itu kan sudah profesor, beliau dari teknik industri ITB, membuka wawasan yang luas buat saya juga ya. Belum lagi teman-teman yang lain. Nah, tapi itu nggak berjalan lama ya, dari sejak tahun 2016 saya kalau dosen itu kan bukan jabatan, di tugas tambahan administrasi di jurusan yang mengelola 3 prodi. Habis waktu saya, jadi saya nggak lagi di UMB. Nah, yang apa yang di sana itu ya terkait dengan akreditasi prodi, harus alhamdulillah satu prodi terbentuk. Harus lean juga ya Pak. Jadi A. Harus Kaizen. Betul. Dan terakhir alhamdulillah saya terlibat ya dalam tim mendapatkan akreditasi internasional dari ASI Jerman. Jadi tinggal nunggu konversinya menjadi unggul. Pasti kan ada success story-nya ya Pak, ada modelnya yang harapannya adalah suksesnya di Mercu Buana bisa disukseskan kepada kampus-kampus yang lainnya. Iya, jadi itu sebenarnya memang memerlukan teamwork yang kuat. Tetapi saya juga tidak melupakan UMKM.
Saya tuh di sisi Betul. waktu senggang saya mengamati apa ini yang misalnya produksi minyak pala kok begini dari tahun ke tahun begini aja kita lihat ya produksinya. Makanya sebenarnya dari Pak Prof Vincent tuh tahunya buku tentang production planning dan seterusnya. Nah, Lean-nya belum sempat baca. Jadi nanti ini saya mau baca dari mana Lean-nya. Karena bukunya Pak Prof Vincent kan belum ada nih, masih pre-order Kalau semua. Green Lean Kaizen udah ada. Kalau Bapak kan udah sebenarnya kalau mau melangkah langsung ke 4 nggak apa-apa. Yang beliau bilang baca tuh kan kalau kan ada start dari masing-masing kita ini kan beda-beda ya. Nah, nanti kita bisa makanya yang saya share saya sengaja tulisannya nggak saya salin ataupun apa biar bahasanya Profesor Vincent. Nanti masing-masing di antara kita menentukan kita sedang ada di level mana. Gitu. Targetnya adalah kita masuk ke level capable tadi dan secara nulisnya kita memang tidak ada salah pemahaman gitu. Yang Profesor kadang-kadang ke kita bilang bahasanya beliau itu udah penuh, tapi kalian tuh sok tahu gitu. Ini nggak gitu, kalian tuh salah pemahaman, nggak begitu. Nah itu, nah kita baca buku beliau. Saya juga ingin memahami mengulang kembali lah gitu apa-apa yang ada. Gitu ya Pak Tanto ya. Luar biasa Ya, nanti baik. Pak Tanto bisa sharing baik untuk di akademik untuk sementara karena dibilangnya di pendidikan kan itu juga tantangan juga Pak Tanto. Di bidang pendidikan kita juga karena inti-intinya kan ujungnya bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan yang kalau punya nilai jual yang tinggi, jangan itu yang sering kali ditantang. Kenapa nggak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar dengan satu rate yang besar? Kenapa suatu perusahaan ada tantangan misalnya, ada suatu Profesor Vincent pernah sharing waktu saya menaruh profesor saya digaji lebih rendah, tapi pada saat saya taruh bicara tentang master black belt dia dibayar lebih mahal. Waktu gelarnya dia lepas malah dibeli bayar. Nah ini kan kita mesti ngeliat. Tapi di akademisi begitu profesornya dibayar kan dibayar kita lebih tinggi ya Pak. Jadi, nah ini kan juga penting kita bisa. Di forum kita juga belajar dari Bapak Ibu nih. Jadi sambil ngintip dunia industri juga tanpa karena dengan keterbatasan waktu saya bisa ngintip juga ada di forum ya gitu Bu. Jadi terima kasih sudah bergabung. Sama-sama Bapak kita saling belajar ya Pak. Kita saling sharing. Oke, terima kasih banyak Pak Tanto. Halo Pak Jumail. Malam Pak, gimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Jumail Soba. Sekarang saya bekerja di Bandung, Bu, di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Itu di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi kalau basic saya sendiri itu saya dari laboratorium Bu sebagai engineer sebenarnya. Tetapi karena di kantor kami itu kan pelayanan ya, jadi kita ada pelayanan pengujian, kemudian ada sertifikasi juga, kemudian ada lembaga pelatihan juga seperti itu. Jadi mungkin kemarin dimasukkan ke dalam pelayanan publik itu mungkin juga sesuai juga sih Bu. Karena memang servisnya yang lebih penting dimanapun kita ditempatkan ya, karena itu bagian juga yang menurut Profesor Vincent harus diimprove gitu. Jadi supaya ada variasi Pak. Jadi di antara kita nanti pada saat studi kasusnya kita ambil yang supaya ada variasi ini di lembaga-lembaga pelayanan publik itu juga bisa diterapkan Kaizen gitu loh Pak. Ya. Itu juga mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan Bu. Kemudian kalau kegiatan sehari-hari Bu, sebelumnya saya sebenarnya selain di lab juga sebagai peneliti Bu, cuman karena kemarin kan ada BRIN, kemudian karena peneliti harus ke BRIN, jadi kami yang di Kementerian itu sebagian beralih ke ini Bu, ada jabatan fungsional baru itu namanya pembina industri. Jadi itu agak nyambung juga dengan Pak Rahmatullah tadi gitu. Jadi tugas kami itu ya salah satunya juga nanti membina industri. Makanya kemarin setelah ikut webinar itu saya juga tertarik karena harapannya ya mudah-mudahan dengan belajar kemudian diskusi juga nanti terkait Lean Kaizen ini bagaimana bisa mengimplementasikannya di industri terutama di IKM. Nah tadi senang setelah mendengar tadi dari Pak Rahmatullah itu ternyata sudah berpengalaman Bu. Jadi nanti dengan ini bisa saling kolaborasi nih Pak. Nah jadi dari sekarang udah saling sharing, udah tahu dong nanti Bapak ini bisa dengan Pak Rahmatullah, Pak Jumail, Pak Antonius Ali gitu loh Pak, ada timnya.
ya. Nanti yang di industri ada Pak Haryoko, nanti gabung sama Pak Setiawan Santoso dan semua yang industri. Nah, kita kan bisa tahu nih, ya, kita saling saling kita bisa artinya kita saling saling menguatkan. Bahkan seringkali pada saat kita ada sebuah pelatihan, mungkin kebetulan salah satu indikator nih kalau yang ISO, kalau kami kan di LPK kalau bisa jadwal tuh nggak mundur, itu kan salah satu keinian. Nah, tapi seringkali jadwal mundur itu gara-gara instrukturnya ada tugas lain yang nggak bisa dihindari. Nah, kalau kita punya tim 3 dan itu materinya udah sama-sama, kan bisa kita tektokan ya Pak. Tinggal berganti gitu. Nah, itu juga merupakan salah strategi. Oke, Pak Jumaya, terima kasih banyak. Halo Pak Agung Heri. Ya, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini salam kenal Bapak Ibu semua. Ini Mbak Yeni ini kakak kelas saya ini, Mbak. iya. Halo. Terima kasih. Saya lulus 93 Mbak Yeni. Ya, kebetulan pernah bertemu, pernah mungkin diajar apa ya, saya 93 tuh saya penasihat, kalau di teknik industri tuh saya penasihat akademik ya. Seangkatan iya. sama itu kan. Iya. Anak Benar. saya berarti ini. Iya, betul. Oke, gimana Jadi Mas Agung? saya tertarik dengan Kaizen, terutama dengan Profesor Vincent, karena saya juga waktu itu mengambil skripsi tentang quality management, khususnya biaya kualitas waktu itu, Mbak Yeni. Jadi saya kok terinspirasi dengan tulisan beliau ini yang perspektifnya sangat luas gitu. Wah, kapan saya mau ketemu nih? Nah, kebetulan kemarin kok ada forum seperti ini kebetulan ya. Jadi itu salah satu motivasinya, pengen belajar kembali Mbak Yeni. Kebetulan Oke, kita saling sharing ya satu dengan lain. Siap. kebetulan saya dimasukkan ke dalam pemasaran dan keuangan sama dengan Pak Ilham mungkin ya di keuangan juga, dan memang background saya memang bekerja juga tidak di keuangan Pak, kebalikan Pak. Saya hanya sekolah di keuangan S2-nya karena memang diminta oleh orang tua untuk melanjutkan dari teknik industri ke keuangan, tapi saya bekerja memang tidak di dalam bidang keuangan. Jadi, pernah bekerja di konsultan juga di salah satu perusahaan IBM, di Telkom juga konsultan, kemudian di bidang pernah ini juga dosen di Mercu Buana selama 3 tahun, dapat NUP, belum dapat NDN karena memang dosen tidak tetap ya Mbak Yeni ya. Iya, Kemudian memang motivasinya itu tadi dengan Kaizen ini coba saya ingin ingin jadi agen perubahan khususnya dengan siap, TOP yang mantap. disampaikan. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi khususnya untuk diri sendiri juga untuk saya di perusahaan Dan ya. dimanapun kita berada ya. Benar. Dan di lingkungan juga Mbak Yeni. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Selanjutnya Bu Irma. Sama-sama, Mbak Halo Yeni. Bu Irma, apa kabar? Bu Irma itu luar biasa sampai dengerin kegiatan itu sampai di bandara nih. Bu Irma, Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Ya Bu Yeni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu takut nggak kebagian tempat ya. Jadi cek Bu Yeni, kalau memang udah dalam perjalanan itu sambil di taksi sambil dengerin. Segan gak mantapnya dapat juga belum Baru turun kan Bu? pesawat waktu itu Bu Yeni. Luar biasa Ibu ini mobile Belum. terus. Oke, gimana Bu? Iya, salam kenal, selamat malam Bapak Ibu. Kayaknya kita berdua aja yang ibu-ibu ya Bu Yeni, yang lain Bapak. Kita paling cantik Bu. Oke. Ya jadi saya pengajar di Universitas Sekasakti Padang, jurusan teknik industri. Ya, kita ngajar tentu harus belajar dulu ya Bu ya. Jadi saya apalagi ilmu-ilmunya banyak selalu berubah gitu ya, selalu ada kemajuan, selalu ada sesuatu yang baru. Jadi nggak mungkin kita ngajar itu ke sini ya untuk belajar, yang mudah-mudahan ilmunya juga untuk bisa diajarkan kembali ke tempat apapun gitu ya. Kalau di Padang ini Bu, kalau saya lihat kita kan nggak terlalu banyak industri ya, paling ada
semen Padang Kerajinan gitu, BUMN, tapi kan banyak kemudian Bu, yang lain-lain itu sektor-sektor kerajinan UMKM. masyarakat. Ya, ya UMKM UMKM banyak, itu. ya. Nah, kalau kita ya UMKM banyak. Nah, kalau dari penelitian, kemudian dari mahasiswa, memang masalah kualitas itu masih nomor sekian gitu ya untuk UMKM. Jadi belum masih jauh sekali. Malah kalau cacatnya itu sampai 30%, Bu. Jadi memang banyak sekali yang waste gitu ya, yang sia-sia, yang tidak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu kita bisa nanti sedikit-sedikit diiklankan ke lewat KM dan pernah. Itu Bu Yeni. Oke, siap Bu Irma, luar biasa Bu Irma. Tapi jangan salah, saya juga belajar dari Padang itu, belajar manajemen rumah makan Padang Bu. Satu hal yang sangat menarik adalah quality control. Untuk mengatakan bahwa customer itu puas atau enggak, dilihat makanan di piringnya kosong atau enggak. Dan yang bagian QC-nya itu adalah tukang cuci piring. Itu dicek itu semua. Oh, gitu Enggak ya. cuman, iya, saya belajarin itu Bu. Luar biasa saya bilang, kalau ini sistem ini betul-betul ditulis, disampaikan, ini kan menjadi sesuatu. Kan inovasi itu. Begitu orang datang di rumah makan Padang kan langsung dikasih air. Ternyata itu memang ada ininya. Mungkin orang Padangnya sendiri nggak paham. Saya pelajarin itu Bu. Itu nanti sesuatu yang menarik yang bisa juga sebenarnya manajemen nenek moyang kita juga sudah mulai itu. Sehingga kita bisa gabungkan dan makin improve apa yang sudah ada menjadi sebuah daya saing bagaimana restoran-restoran kita di dalam memberikan pelayanan ya Bu. Yang lebih green lean, sampahnya nggak kebuang. Artinya semua nggak ada yang jangan sisakan makananmu. Itu keren. Oke Ibu, terima kasih banyak. Halo Pak Ari Pranata Purba. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Yeni. Terima kasih. Selamat malam Pak. Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ari Pranata Purba. Ya, saat ini bertugas sebagai dosen di Politeknik Adi Padang di bawah Kementerian Perindustrian, sama dengan Pak Jumail Soba tadi di bawah Kementerian Perindustrian. Cuman beliau tadi di bawah Balai Standar, saya di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Gitu. Jadi sama dengan Bu Irma juga, memang kendalanya di Padang ini kami kekurangan industri lah. Jadi banyak itu kalau mahasiswa kuliah ataupun untuk banyak yang keluar Sumatera Barat ataupun yang tugas-tugasnya ke UKM gitu. Jadi memang, tapi memang itu tadi memang masih harus meningkatkan kualitas. Motivasi saya sebenarnya untuk ikut ini, ya latar belakang saya memang teknik industri Bu, S1 S2-nya S1 di USU, S2-nya ITS. Nah, di industri berdua-dua, kemudian istilah Kaizen ini memang masih sekilas-sekilas saja, karena memang saya fokusnya dari dulu memang di logistik dan rantai pasok. S1 S2-nya judulnya, cuman memang kecebur lah dalam tanda kutip, karena memang saya dapat tugas ngajarnya manajemen kualitas. Jadi karena untuk saya memperdalam ilmu lagi, saya ikut webinar Kaizen kemarin, jadi untuk bisa dibagi ke mahasiswa. Dan baru tahu ya kalau ternyata rantai pasok juga harus green lean ya. Iya, karena memang harus ramping kan juga Bu, harus lean. Memang itu harus jadi prinsipnya di awal. Tadinya kita pikir itu suatu ilmu terpisah gitu ya. Iya, karena teknik industri memang semua bersambung dia Bu, memang nggak bisa dipisahkan. Itu kemudian ternyata memang semangatnya di kampus kami memang Kaizen ini lagi dikembangkan jadi semangat bersama. Jadi saya rasa memang karena waktu 17 Agustus kemarin dilombakan Bu Kaizen di laboratorium. Menarik. Dilombakan. Dan juga kemarin sensei-nya itu dari AOTS ya, AOTS itu datang, sensei dari Jepang datang ke kampus juga. Jadi baru kemarin datang. Jadi ya semangatnya Kaizen, saya mengambil momentum juga ya dari kampus paling tidak ke tim. Kalau tadi kayak Pak Andi di rumah sakit dan teman-teman di pabrik yang lain di timnya, ya mungkin saya juga bisa bersharing lah kepada dosen ataupun tenaga pendidik ataupun juga paling tidak yang anak didik yang saya didik lah gitu. Jadi Kaizen ini kan kalau kita lihat sebenarnya seharusnya bisa menjadi gaya hidup Bu, kita sebagai suatu bangsa. Kita bisa ambil sebagai gaya hidup. Ya kalau bisa bagaimana ini bisa kita terapkan mungkin dari
mahasiswa baru masuk sampai nanti dia tamat itu sudah bisa diterapkan. Jadi ya semangatnya ya semangat untuk belajar lagi, dan juga saya berterima kasih juga sudah dimasukkan ke forum ini, karena semangat kolaborasi itu memang harus dipertahankan saat ini, karena ya prinsip supply chain dan lain-lain itu kan kolaborasi dan koordinasi. Ya. Dan saya bertukar juga lagi informasi. praktek teknik industri, Pak. Teknik industri itu kan ini tukang jahit. Saya Ya, sekarang lagi menjahit potensi menyambungkan Bapak sana Ibu sini. sekalian, menjahit potensinya apa? Saya dengan Pak Antonius bilang kita jadi penerjemah bahasanya Prof. Vincent ya, karena banyak orang juga nggak pahamin dia, tapi ilmunya luar biasa. Saya jadi penjembatan aja. Ya. Oke, terima kasih kasih, luar Bu. biasa Pak Pranata. Halo Pak Handi, Pak Handi Sinung Nugroho. Ya Pak, selamat malam Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Handi Sinung Nugroho. Saya Handi Sinung Nugroho. Saya di Karawang. Saya di industri manufaktur. Background saya di foundry, pengecoran logam. Jadi alhamdulillah saya bertemu ini grup ini tertarik karena ya tadi Lean dan Kaizen, kemudian ada greennya karena kita sedang ada apa namanya ya berusaha ya, mungkin Indonesia berusaha untuk sustainable ya, seperti itu. Ya. Dan saya artinya yang melakukan Kaizen gitu. Jadi kita sumbang saran, kita melakukan 5S, 5R seperti itu. Kita apa namanya melakukan Gemba was the walk seperti itu. Yeah. Ingin selanjutnya termotivasi untuk bisa apa namanya menyampaikan ke teman-teman gitu sebagai ingin berusaha untuk bisa memberikan atau apa namanya menyalurkan ke teman-teman yang lain seperti itu, karena terus terang di sini kita belajarnya masih otodidak. Iya, nggak apa-apa Pak, Di kita sini, saling seperti itu. ya nanti kita saling belajar satu dengan yang lain ya Pak. Tapi yang paling penting Iya, nanti Bu. kita juga bisa Terima kasih mendapatkan banyak. studi kasusnya. Nanti waktu kita manggung tuh Oke. bisa ada yang manggung sendirian, bisa berdua saling menguatkan gitu. Dan tim tadi sama-sama implementasi di industri, sama-sama di pertanian, sama-sama di bidang kesehatan. Itu nanti kita bisa atur ya untuk kita pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Handi. Pak Zikrullah sudah bisakah? Bapak ini sedang dalam perjalanan. Sorry Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya belajar Kanzen, Six Sigma Lean itu ketika kuliah dulu di Hiroshima. Memang Jepang itu penuh dengan value ya. Luar biasa ya. Kita punya sebenarnya, tapi memang belum dibiasakan gitu. Nah, ketika saya ketemu dengan Pak Prof. Vincent, Pak Ali di acara yang tadi disebutkan itu, supply chain, saya ikut tuh full 2020 ya, sampai saya kecewa kok bisa dapat sertifikat dong. Sepertinya dapat, tapi saya kecewa kok berhenti gitu, nggak lanjut karena memang tadi ada gugatan ya. Iya betul, dari Apix-nya. Kalau sekarang enggak Pak, karena itu udah Greenland Kaizen udah milik sendiri tuh. Dengan makanya kemarin ketika ada kegiatan ya, dulu Pak Catur Hernanto ya yang aktif tuh. Pas kemarin ada undangan, wah ini Pak Prof. Vincent lagi nih, saya join. Dan saya suka dengan gaya beliau ya, saya baca semua artikel yang beliau share kemarin itu, ada linknya kebetulan saya download semua. Memang unik dan menarik sekali karena beliau sangat bersemangat untuk menyebarkan kebaikan ya. Betul. Saya di Kementerian Keuangan Bu, saya sebelumnya saya kontraktor di salah satu BUMN, kemudian entah kenapa ya garis tangan ya menyebabkan saya masuk di birokrasi, dan justru di situ saya tertantang sepertinya. Dan harus dibenahi Pak. Ya, artinya ilmu-ilmu yang saya pelajari terkait dengan value itu kayaknya bisa diterapkan di banyak hal termasuk di pemerintahan ya, dan mungkin untuk itu saya coba mendalami dan sepertinya butuh komunitas untuk
terus belajar dan membuktikan bahwa memang prinsip-prinsip itu universal ya, bisa diterapkan Ya. di banyak hal termasuk di government. Ya, moga-moga niat baik ini bisa bisa terus kita tularkan ke seluruh PNS supaya Amin, mindsetnya Pak. berubah dan Amin. negara ini bisa lebih baik ke depannya. Ya, Moga-moga insya semoga Allah. semoga kita jadi agen-agen perubah, niat-niat baik dari teman-teman kita yang mau di 2024, kita sih jadi bagian yang memberikan warna-warna idealisnya saja. Kita boleh jadi konsultannya, boleh jadi instrukturnya ya Pak, Insya Allah. untuk Ya membangun Ibu. Indonesia satu. Ya, terima kasih banyak Pak Zikrullah. Baik Bu, makasih. Selanjutnya Pak Reksen. Halo Pak Reksen, gimana? Salam kenal untuk Salam semua kenal Pak. Ya. bapak dan ibu-ibu yang ada di WAG TOT ini. Sebenarnya kalau saya background saya dari pendidikan, saya D4 saya aeronautik ya, penerbangan. Saya sekolah profesi di teknik industri ya di Atmajaya, ditarik oleh Pak Catur sama Pak Isdaryanto dan Pak Ronald itu ke S2 saya di teknik mesin. Iya. S2 saya di teknik Profesinya di mesin. profesi saya itu saya di maintenance Oh, di pesawat. maintenance. Oke, Saya pesawat. dari bawah itu dari pekerja lapangan sampai saya jadi chief manager, project manager. Saya pernah di Luar Bangladesh. biasa. Bisa ini kan SMMRO Pak, maintenance repair overhaul. Ya, pernah saya di sana. Cuma sekarang Iya. saya banyak berkecimpung di 5 tahun terakhir ini di dunia quality-nya ya. Dari saya quality control, pernah ke quality assurance, sekarang saya di chief, di head-nya ya. Di head ini. Saya udah ada pengalaman setup perusahaan baru, ada 2 kali gitu. Dan 1 kali nggak dilanjutkan oleh si pemodal gitu, saya juga nggak tahu. 2 tapi berhasil. Dan saya banyak melakukan ya seperti audit ya, eksternal dan internal audit. Bahkan saya banyak waktu belajar awal saya di quality itu waktu saya bekerja di South Africa. Di situ bagaimana kita memetakan. Ternyata di situ saya belajar awal Six Sigma ya, cuma secara praktikum langsung. Mengidentifikasi setiap permasalahan, memetakan sampai kita membuat suatu perencanaan, teamwork, membuat solusi gitu. Makanya waktu syarat jurnal saya untuk lulus profesi insinyur di Atmajaya yaitu root cause analysis tulisan saya. Saat S2 saya mau tesis saya mengenai total quality management, karena di teknik mesin Atmajaya rada-rada ini ya, dosennya streng semua ya, kamu itu teknik industri, kamu itu teknik mesin katanya. Carilah yang ada bau-bau teknik mesin. Akhirnya forensic engineering yang saya ambil, investigasi. Tapi ada hubungan juga dengan Lynn Kaisen sebenarnya. Secara ini ada hubungan. Karena itu bagian dari improvement tapi secara teknik ya. Iya, cuma saya terapkan di investigasi studi kasus. Saya terapkan juga. Begitu pula di dalam keseharian, Bu. Tapi saya ngambil dari sederhana ya, dari kehidupan pribadi juga kita bisa terapkan. Kenapa bisa kita terapkan? Ya dari kita mulai start aja ya. Kita start awal bangun tidur, apa sih Ya, tindakan sudah yang bisa. Ya, betul. Anda Iya. kerjakan dulu gitu. Sampai Anda menuju perjalanan sampai ke tempat kerja dan di tempat kerja sampai kembali ke rumah. Nah, itu juga saya terapkan di tempat pekerjaan saya. Ya mungkin memang banyak juga ada yang mau menerima, ada yang menganggap itu suatu beban, ada juga ya. Kita nggak bisa memaksakan suatu kebaikan. Kalau orang itu mau menerima ya silakan, kalau enggak ya kita nggak bisa ini. Itu Nanti menarik Pak, karena paralel dengan kegiatan ini kita juga punya yang tadi saya bilang Bina Ceria Anak Produktif, termasuk penerapan Kaizen atau budaya-budaya itu bahkan ke sekolah-sekolah Pak, sekolah dari TK, dari PAUD, bahkan ada para calon ibunya juga ada parenting juga diajarin bagaimana membangun budaya itu dan bagaimana pada ibu rumah tangga juga menjadi ibu rumah tangga yang produktif gitu ya, yang bisa mengelola sumber daya yang ada seefisien mungkin. Nah, ini keadaan ujungnya sih cita-citanya
bagaimana menjadi culture. Jangan cuman kita kagum sama Jepang gitu. Ya kita pernah dijajah Jepang, setidaknya dapat culture-nya juga gitu untuk bagaimana membangun itu. Gitu ya Pak Riksen, menarik Pak Riksen, luar biasa, nanti artinya makin berwarna. Intinya dengan adanya bervariasi ini semakin berwarna bagaimana implementasi Kaizen di berbagai bukan hanya sektornya tapi dari bidangnya tadi, bahkan dibicara di bidang maintenance, bicara di bagian itu semuanya karena semua juga harus diimprove ya gitu. Terima kasih banyak Pak Rexen. Ini yang belum Pak Jumail ya, Pak Jumail. Pak Jumail bisa monitor Pak. Sudah Bu tadi Oh yang Pak dari Jumail udah ya. Ya. Pak Jumail udah. Pak Denny Taufik ya, belum ya Pak Den? Atau Pak Dedi Wadodo? Pak Ya, Denny Taufik belum ya? ya belum Bu. Oke, Pak Denny gimana Pak? Bapak kok Tadi, ngejungkir kok kepalanya? gambar ya. Iya, handphone ya Pak. Handphonenya kebalik kali. Oke, gimana Pak? Ya biar dulu deh Bu, agak susah nih. Gak apa-apa, bicarain aja Pak, nggak apa-apa. Kita bisa miring gini nggak? Ya maaf nih settingnya mungkin ya. Nggak apa-apa. Gimana Baik, Pak? terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Denny Ahmad Taufik. Kebetulan saya lagi di offshore Bu, karena kerja saya lagi di oil and gas ya. Ya, siap Pak. Ya, saya tertarik tentang lebih dalam untuk Kaizen ini ya, untuk di industri saya, di industri migas terutama. Karena sehari-hari ya kami dituntut untuk optimisasi produksi, terus perawatan equipment, turbin dan lain sebagainya, terus ada bottleneck sama troubleshoot gitu ya. Dan kami juga dituntut sebagai untuk SDM yang lebih handal, terutama safety ya, supaya yang kerja di sini habitnya terbentuk lebih aman gitu ya, kerja lebih aman. Sedangkan motivasi saya untuk ikut ini ya untuk untuk lebih mengenal lebih jauh lagi Kaizen terutama untuk aplikasi di bidang migas Bu, supaya lebih efisiensi lagi ya. Mungkin itu aja Bu. Terima Baik kasih. Pak, menarik ya. Jadi bisa di mana-mana. Saya juga pernah jadi instruktur waktu itu untuk Badak LNG ya, cost management Pak. Banyak orang bicara cost management yang instrukturnya bawanya ke tata hitung ongkos. Kok saya karena backgroundnya Kaizen tadi adalah bagaimana kita bisa reduce cost gitu ya, dengan berbagai cara memanage cost itu agar bisa reduce dengan artinya ada banyak hal. Itulah pada saat kita diwarnai jadi Kaizen ya, bukan hanya bicara mengelola laporan-laporan keuangan saja. Menarik Pak, nanti kita bisa aplikasikan itu. Selanjutnya Pak Dedi ya, Pak Dedi Wardono ya Pak. Pak Ded. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana Pak? Salam kenal, salam hormat. Mohon maaf ini saya pendatang baru, sebenarnya saya mulai mengenal Kaizen juga sudah lebih lama. Hanya di sini saya tertarik sekali untuk menerapkan di agricultural area Manuri. Kebetulan di perusahaan saya bergerak dalam bisnis kebun kelapa sawit di Sinarmas. Terkadang kami susah sekali bersaing dengan kompetitor di era sekarang ini. Kita di challenge dengan drone, dengan mekanisasi yang itu challenge drone-nya itu yang bikin Pak Antonius Ali tuh Pak. Oh gitu. Ya, terlebih tapi pada prinsipnya kami masih confident dengan tuh. Dia pada pakai drone tuh. Iya, kualitas presisi kami dan kecepatan kami dalam berproduksi paling enggak dalam dengan kapasitas kebun yang sebesar Sinarmas itu Bu. Izin saya menyampaikan salam kepada Pak Rexon. Mungkin tadi kita sempat ketemu di bimbingan teknik ini. Salam hormat Pak Rexon.
di KPP Sama-sama ya kami ternyata. ya ketemu Risa. Alhamdulillah nih ada Mas Visa ketemu dosennya gitu ya. Ada adik saya Agung juga gitu. 14 tahun Ya. yang lalu saya di situ di Sinarmas. Oh begitu, siap senior saya. Saya buka lahan Papua di Lere itu saya. Iya. Oh Sama begitu. saya di Banjar itu Ya. saya. Oh begitu. Iya. Ya. Sekarang Saya Papua sudah replanting kembali. Siap. Ya. Salam hormat. 14 tahun yang lalu ya masih pakai pesawat Fletcher. Iya benar sekali. Dari piston engine ke turbin Ya. engine itu saya semua yang ini. Iya, siap. Saya siap belajar banyak dari Pak Rekson ini. Oke, luar biasa Pak. Bisa saling kolaborasi ya dan Iya, sangat cuma berwarna saya lihat. ya 14 tahun lalu lah saya udah banyak juga ya bergeser ke sana sininya. Saya udah nggak tahu lagi nih. Harus update kata kalau kata Profesor Vincent, ayo udah belajar lagi sama-sama gitu. Biar kita nggak so tahu katanya. Siap Prof bilang gitu. Oke, terima kasih Pak Dedi Wardono. Yang belum lagi siapa? Andi Wibowo udah ya? Belum? Andi? Yang belum siapa? Pak Andi Wibowo udah kah? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, halo Pak Setiawan yang mau manggung tanggal 26. Pak Setiawan nih sudah dari awal. Pak Setiawan? Iya Bu Yeni. Nah, Pak Setiawan nih ikut juga sudah dari yang kemarin ya, sudah tampil di tanggal 12 juga nih. Jadi nanti kami bersama-sama di sini saya dengan Pak Antonius Ali, Pak Setiawan juga akan bersama-sama lah dengan Bapak Ibu karena Pak Setiawan dan Pak Antonius dan saya sudah ada di WA grupnya Profesor Vincent. Jadi kita jembatanin nanti sebelum Bapak Ibu juga bergabung dengan Profesor Vincent. Bisa Bapak Ibu yang migrasi, bisa yang saya masukin Profesor Vincent ke WA grup kita, gitu ya, untuk memberikan ini. Dan beliau juga akan memberikan setelah tanggal 22 ini, katanya beliau akan Zoom juga dengan kita-kita sehingga Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung dari Profesor Vincent dan rekamannya ini nanti kita berikan ke beliau untuk beliau mengatakan. Jujur saja satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh beliau itu adalah kita nggak komitmen katanya. Dia ingin memberikan tadi ilmunya ditumpahin banyak, tapi dia hanya mau memberikan kepada yang komitmen. Sampai ada yang dimasukin ke dalam satu WA grup karena mungkin sibuk ya, sedang ada kegiatan. Akhirnya sama Profesor Vincent dikeluarin dari WA grup itu. Untuk ya sudah kalau cuma mau nyimak, mau ambil download materinya atau apa, enggak, saya enggak butuh itu. Saya butuh orang yang bagaimana bisa responsif untuk saling sharing satu dan lain. Karena sejujurnya mungkin tadi beliau ingin membangun tim dan sama seperti senior-senior yang lain, beliau katakan juga mumpung saya diberi waktu, buku-buku saya banyak dibajak dan lain-lain. Kalau sekarang saya mau sedekah saja katanya, gitu ya, menyedekahkan ilmunya kepada banyak orang, tapi saya mau kasih sedekah itu kepada orang yang memang punya komitmen, sehingga saya yakin bahwa kalau dia serius, dia akan implementasikan ilmu-ilmu saya dan saya berharap pahalanya mengalir, gitu kan istilahnya. Ilmu dia banyak dipakai dan itu memberikan kemanfaatan, dia akan berharap itu membuat saya tersenyum, kan gitu. Walaupun bukunya dibajak, nanti saya bisa dapat rezeki dari pintu-pintu yang lain. Luar biasa. Dan itu juga menginspirasi kita bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Pak Setiawan mau menambahkan sesuatu? Boleh Bu. Untuk tanggal 26, mangga Pak. Jadi gini, ini menarik ya dengan kita berkumpul di sini. Jujur terus Pak terang. Setiawan nggak open cam. Oh oke. Saya open cam, udah mau tidur soalnya saya. Apa-apa Pak, kita juga sama. Jadi, tenang aja. Jadi menarik ya kita di sini semua berkumpul ya dari berbagai bidang industri ya. Dari migas, dari industri manufacturing, dari pendidikan, mungkin kita bisa sharing. Dan yang menarik adalah bahwa Green Lean Kaizen itu bukan ditujukan untuk manufacturing. Mungkin memang asalnya dari manufacturing. Ketika Jepang luluh lantah Nagasaki dan Hiroshima, dia
terus terang negaranya terpuruk. Tapi dengan konsep dari Kaizen, dari masing-masing individu, itu bergerak dari semua industri ya. Nggak cuma manufacturing, tapi yang terlihat memang di Toyota ya. Toyota Motor Company, TMC, waktu itu di tahun 1946 di bawah Taichi Ohno ya sebagai manajer operasional. Ketika itu dia membangun sebuah konsep Kaizen. Nah, Kaizen itu terkenal di manufacturing, tapi sebenarnya di luar manufacturing Kaizen itu juga dijalani, tapi tidak terlalu menonjol seperti itu. Jadi ini menarik. Jadi di sini kita bisa sharing informasi terkait dengan Kaizen yang ada di mana di Indonesia sendiri. Kita bangkitkan industri Indonesia, kita bangkitkan Indonesia untuk lebih produktif. Saya sih berpikirnya seperti itu. Amin, luar biasa Pak. Bismillah ya, kita sama-sama. Jadi pendekatan saya selain teman-teman memperbanyak orang-orang dari berbagai sektor, saya juga bicara dari berbagai wilayah gitu. Karena kemarin juga sebenarnya ada yang bergabung juga dari NTT, dari Padang, dari Makassar gitu ya. Dari Indramayu tuh banyak industri-industri di Tangerang pada pindah ke Indramayu. Saya juga berapa tahun terakhir kan saya di konsultan di perwilayahan industri ya. Nah itu juga banyak tuh yang pada hijrah untuk mengembangkan wilayah-wilayah pengembangan kawasan-kawasan industri di tempat-tempat yang lain yang memang UMR-nya lebih menarik gitu ya daripada ini. Nah itu juga sesuatu. Baik Bapak Ibu semua, kayaknya udah semuanya ya. Oh Bapak Henrais, Pak Riksen, kenapa Pak Riksen? Bu, saya mau izin tanya mengenai apa yang dibilang tadi terkait sama yang Bu Yeni sampaikan mengenai komitmen. Cuma kadang kan begini ya Bu, kalau tadi kadang kita kesibukan kita juga di pekerjaan gitu sangat luar biasa gitu Bu. Mungkin ya ada kadang waktunya kita pasif gitu, bukan pasif. Izin Pak, pada saat Pak Beni Musuh misalnya mengatakan saya sedang ibadah, dia bilang itu kan bagian daripada komitmen. Dia sebenarnya mau, tapi dia sedang ibadah, kan beda Pak. Daripada yang pasif nggak bilang gitu. Nggak bilang, bahkan bilang, Ibu tolong di-share ya materinya untuk ini, saya sedang ibadah pada saat itu. Termasuk yang Pak Putu juga demikian. Saya sedang ada ibadah. Jadi pada saat Pak Riksen sedang, Ibu, Pak Profesor, mohon maaf saya pasif ya, saya izin multitasking ya, sambil ngerjain yang lain, itu juga kan bagian Pak. Jadi paralel. Nah inilah yang diharapkan oleh Profesor Vincent. Ya, kita juga sama-sama semua dalam keadaan kesibukan, tapi tolong beritahukan statusnya seperti apa. Apakah saya bicara sendiri atau semasuk open cam atau kita pada untuk supaya sinyalnya lebih kuat kan kita juga off ya kameranya. Tapi setelah itulah bagian daripada kita izin ya kita menyimak. Nah, itulah mungkin Profesor Vincent berharap seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya menyimak juga. Itu aja Pak mungkin bagian-bagian daripada komitmen yang kita bisa wujudkan. Karena realistis saja pada saat kita melakukan secara online, kalau kita off kamera itu kan memang berat ya. Nah, cuman sekali-sekali karena kenapa harus karena kita belum ketemu wajah. Setelah ketemu wajah, saya udah tahu wajahnya Pak Pranata seperti Bapak tutup kamera juga nggak apa-apa, udah kebayang wajahnya kok. Bapak juga ngelihat muka saya. Gak enak kan kalau saya jadi moderator. Nah, saya lagi latihan jadi moderator nih Pak. Jadi untuk kegiatan Kaizen ini saya kawal sendiri Pak. Jadi ini langsung Direktur LPK-nya yang turun. Sambil nyatain adik-adik ini karena saya kayak buat saya juga jadi ingat masa lalu gitu. Ingat masa lalu waktu saya jadi seperti Faras, baca jadi MC, jadi moderator gitu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita secara online bertatap wajah gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya kita akan bicarakan karena sudah malam juga. Kita akan bicarakan di WA Group, terutama yang kaitannya dengan PR dari Profesor Vincent untuk baca buku gitu. Nah itu nanti Pak Antonius Ali akan share bukunya dan nanti akan ngelis juga siapa Bapak Ibu yang belum
punya buku. Dan yang paling mudah sebetulnya adalah link untuk istilahnya apa ya, sewa baca ya Pak, kayak perpustakaan gitu, itu juga nanti teknisnya seperti apa bisa ke Pak Antonius Ali. Dan itu juga bisa menjadi satu link yang bisa diberikan juga ke mungkin kalau yang di kampus atau di kantor, daripada buku kita hilang-hilang gitu, mungkin kita bisa aplikasi aja ke Lontara ya Pak. Itu saya juga Ya, belum ya, itu kan nanti Lontara. kita bisa aplikasi Lontaranya, lantas kita bisa punya e-book gitu ya untuk kita baca dimanapun. Nah ini kita, tapi untuk apa? Untuk memastikan kita membahas setiap chapter, kita punya target. Mungkin saya akan coba buatkan jadwal bahwa pada hari ini kita baca chapter ini, tapi supaya ada hasilnya, karena Bapak Ibu nanti mau jadi instruktur, tidak hanya berbagi chapter, sebenarnya 10 chapter yang kita baca langsung kita pindahkan dalam PowerPoint. Kita memilih pakai gaya sendiri-sendiri untuk kita bisa mempresentasikan jadi instruktur mengajarkan Green Lean Kaizen itu di pada saat kita praktek. Bisa praktek beneran juga ya, praktek yang sesungguhnya Bapak bisa langsung gunakan dimanapun Bapak sedang menjalankan praktek profesionalnya untuk itu. Nah ini sambillah kita. Dan untuk mendapatkan sertifikat TOT sendiri, Profesor Vincent minta kita tampil di nanti pada saat bersama beliau dan juga tampil di ruang pembelajar LPK. Di ruang pembelajar LPK bisa ada yang bersama-sama, bisa yang memang secara resmi Bapak diundang oleh LPK sebagai profesional. Dan kalau yang dalam rangka pembelajaran bersama-sama, itu nanti paling kaitannya dengan honornya saja Pak, yang membedakan. Karena begitu profesional ya bayarannya seperti rate yang biasa di ruang LPK, tapi begitu kita sedang praktek, ya kita sedang belajar gitu ya, menjadi berbeda itu saja. Nanti dengan pihak LPK itu akan kita bicarakan secara tersendiri, tapi sekarang kita fokus saja kepada LPK. Belajar dari apa yang saya dapatkan sertifikat dari JICA itu menarik juga bahwa bahkan pertemuan pada hari ini itu akan ada di sertifikat. Ya, dulu biasanya kalau saya lihat sertifikat-sertifikat itu kan hanya menyebutkan materi yang kita terima. Tapi saya lihat waktu saya ikut di JICA itu menarik juga ya sertifikat itu. Bahkan yang pertemuan ini juga terekam sebagai ada. Baca buku saya diminta dikasih juga. Itu juga terekam bahwa saya punya PR membaca buku selama 1 minggu misalnya, berarti itu 1 minggu baca buku juga tertulis menjadi bagian daripada apa yang sudah kita jalankan di TOT, baik pada saat nanti kita sedang praktek untuk menyampaikan, berarti kan kita dapat yang terkait dengan metodologi, SKKNI untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menyampaikan materi menyangkut metodologinya. SKKNI untuk online dengan offline kan ada nanti berbeda. Nah ini yang kita coba nanti akan tambahan-tambahan yang kita coba akan sharing bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Dan kemarin sempat ada yang menanyakan untuk kegiatan ini berbiaya berapa ya katanya kan gitu. Saya sih berpikir kita bicarakan sama-sama. Profesor Vincentnya sendiri mengatakan bahwa yang penting Bapak Ibu membeli 3 buku itu kita tidak membayar, saya tidak membayar share untuk Profesor Vincentnya, tapi Profesor Vincent membuat ilmunya diaplikasikan, dia sudah punya banyak agent pewaris dari ilmu-ilmunya beliau, sehingga ilmu-ilmu beliau itu bermanfaat gitu. Buku yang dia tulis silahkan saja dibajak, tapi minimum manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang, tapi minimum secara resmi membeli buku dia, yaitu 3 buku itu. Dan selebihnya Bapak Ibu juga untuk pembelajaran supaya terekam. Jadi besok tanggal 26 Pak Setiawan itu manggung, diharapkan Bapak Ibu hadir sebagai peserta biasa saja mendaftar. Kalau Mas Faras kasih harga 99.000 ya 99. Tapi tidak selalu bahwa Bapak Ibu nggak ikut pada jadwal itu juga nggak apa-apa. Tapi nanti kan ada rekamannya pada saat dituliskan Bapak ikut apa aja di belakang daripada sertifikat atau surat keterangan dari TOT yang pernah Bapak ikuti. Itu. Sehingga waktu saya mendapatkan total 480 jam, karena termasuk di dalamnya itu, termasuk studi kasus di 12 industri gitu kan, bisanya. Nah, pada saat studi kasusnya itu sendiri mungkin
Bapak yang di industri, studi kasusnya di industri, tapi di industri di rumah sakit, saya mendengarkan, bukan saya ikut mapar, tapi ikut tertulis bahwa saya ikut kan menata dan ikut menjadi pada saat diskusi bagaimana membicarakan tentang studi kasus itu yang menyangkut di industri, karena saya aktif juga, sehingga nanti terekam juga kan bahwa di situ studi kasusnya di sertifikat itu tertulis studi kasusnya itu di jasa rumah sakit, jasa keuangan gitu. Karena kan walaupun Bapak bukan pembicara di sana, Bapak ikut mendengarkan dan tahu bagaimana implementasi Kaizen di bidang pendidikan, di bidang ini, begitu Pak rencananya. Kalau Bapak Ibu ada masukan tentang bagaimana kita membuat format daripada TOT, karena ini adalah pertama kali kita bisa sama-sama mendesainnya Bapak. Ya, mendesain bentuk sertifikatnya, bagaimana penamaan dan lain-lain, dan nanti terkait dengan Bapak Ibu akan tampil di ruang pembelajar, karena memang ruang pembelajar juga judulnya harus menarik karena tidak hanya dijual Bapak Ibu saja yang hadir, tapi juga dijual secara umum. Sehingga kalau isinya adalah ngikutin chapter yang seriesnya Profesor Pinzer sih maunya pertama bab itu ngikutin namanya judulnya, tapi buat LPK kan judul itu tidak menarik kalau isinya adalah hanya tools seperti itu. Jadi kami mungkin mengemasnya menjadi bagaimana Green Lean Kaizen diterapkan di sektor jasa dan kesehatan misalnya, ya kan? Nah itu dibuat lebih luas seperti mengemas tentang ergonomi misalnya pada hari olahraga nasional 9 September. Itu isu strategisnya adalah tadi Bapak udah pegal-pegal kan. Kita online itu kita udah banyak nggak gerak gitu. Oleh sebab itu olahraga kan menjadi penyeimbang. Nah, akhirnya LPK kerjasama sama KONI dengan 55 olahraga prestasinya dan lain-lain, itu adalah menghidupkan bagaimana olahraga itu juga menjadi bagian daripada kurikulum Bu Irma. Ya, kalau orang hanya sekedar buat kesehatan, orang nggak sadar, gue kadang-kadang nggak butuh sehat. Tapi kalau itu udah bagian daripada kurikulum, maka mahasiswa jadi terpaksa olahraga gitu. Di kantor juga demikian. Kalau itu sudah menjadi bagian yang memang harus dilakukan dari SOP, bagaimana menjaga agar tetap bugar, maka olahraga menjadi sesuatu yang memang tugas gitu, yang harus dilakukan. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, Mas Faras, udah cukup ya. Terima kasih. Saya mohon maaf karena kita jadinya 2 jam gitu ya. Sekarang udah jam 9:30, jam 9. Ini yang tadinya saya pikir 1 jam, tapi memang nggak mungkin lah, kita juga baru pertama dan ada 20 orang yang bicara di sini dan saya panjang lebar juga bicara. Jadi alhamdulillah lah cukup ya. Kita 2 jam untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga niat baik dimudahkan. Indonesia kita semakin maju karena kita sama-sama tahu sebetulnya potensinya luar biasa, hanya saja belum dikelola dengan baik, banyak orang-orang baik, banyak-banyak orang pintar. Semoga kita bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana mengemas itu menjadi sebuah budaya baik, itu menjadi sesuatu kebiasaan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, dari saya dengan ucapan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam produktivitas buat Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Semuanya Bapak Ibu dimanapun Ibu berada, Yeni, selamat luar biasa. istirahat. Salam Bismillah. Bapak Ibu semua. Mas Faras, kita udah berfoto kan? Udah diambil fotonya? Mas Faras, halo. Mas Faras nggak tidur kan? Ini anak saya, Mas Faras ini murid saya juga nih Mas Agung. Ya angkatan 2018. Udah lulus. Oke. Udah ya. Ini udah kumpul satu ini ya Mas Faras. Bapak gimana salam senyum produktivitas yang paling Oke, diambil ya. Salam produktivitas. Ya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum ditutup Bapak Ibu, nanti kita akan bicarakan lagi. Sebenarnya yang kita lakukan dengan Green Lean Kaizen itu, nanti Bapak Ibu bisa berlanjut menjadi sertifikasi. Karena sebenarnya LSP sudah ada skemanya. Yaitu cuman yang ada skema supervisi Kaizen dan manajemen Kaizen. Itu satu.
kedua lagi, sebenarnya masih ada dari yang Profesor Vincent yang nanti setelah ini kita bisa tindak lanjuti. Ide kerennya itu adalah Pusdiklat Lin. Dan saya kawinkan dengan ide saya dengan teman-teman itu adalah kurikulum 5-in-1. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana kolaborasi kita dalam membangun bangsa dengan hal-hal yang sangat sederhana. Terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat, sampai ketemu. Assalamualaikum. Terima kasih. Seru, yeah. Iya, siap. Makasih Bu. Terima kasih. Selamat malam. Izin live ya. Mas Farah, terima kasih ya linknya. Terima kasih Mas Farah. Terima kasih Bapak Ibu Ya. semua. Bapak Ibu kalau mau ketemuan minta aja link ke Mas. Mari.